Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini akhirnya setelah sekian lama, setelah entah berapa minggu, berapa bulan gitu, gue bakal nge-review sebuah drakor lagi. Gue emang udah beberapa hari ini pengen nge-review drakor lagi, udah lama kan sejak terakhir gue bahas drakor. Cuman gue bingung nih apa yang mau gue bahas. Dan akhirnya pilihan jatuh ke sebuah drakor yang tayang di Disney Plus Hotstar, yaitu yang berjudul The Tyrant. Ini udah rilis semua episodenya, total ada 4 episode, jadi termasuk pendek lah ya buat ukuran serial Korea. That's why buat gue The Tyrant ini cocok banget nih buat penonton yang mungkin kurang tertarik atau terintimidasi gitu pada saat pengen nonton drakor, pengen nonton serial Korea karena durasinya kepanjangan, jumlah episodenya kebanyakan. Nah ini cocok buat kalian. Dan salah satu alasan gue turun gunung nih ya, turun gunung review drakor lagi, nonton drakor lagi setelah sekian lama adalah karena ini jadi serial pertamanya si Kim Son Ho setelah absen sekitar 3 tahun. Dia tuh bukan cuman aktor yang jualan muka cakep, wajah cantik gitu, tapi dia bisa ngasih kedalaman ke acting dia. Mungkin karena backgroundnya dari teater kali ya, soalnya aktor teater tuh kan cenderung bisa ngasih depth ya, kedalaman ke karakternya, nggak cuman oke gue memerankan skrip tapi bener-bener menjadi gitu. Tapi gini nih, The Tyrant ini bukan cuma jualan popularitasnya Kim Son Ho doang ya, karena kan kita tahu fansnya tuh lumayan masif, tapi bukan cuman jualan popularitas dia doang, bukan cuman oke yang penting ini gue nampilin Kim Son Ho sebanyak mungkin, cerita bodo amat, nggak seperti itu. Setelah gue tonton, bahkan porsi dia ini bukan yang paling banyak. Dia bukan orang yang paling sering nongol di sini, walaupun tetap ya karakternya itu berpengaruh ke cerita. Nah, jadi bercerita tentang apa The Tyrant ini? Well, itu yang agak rumit. Soalnya gini loh, pada saat gue nonton, gue langsung kepikiran nih kayaknya bakal ada beberapa penonton yang bingung sama beberapa detail di alurnya. Soalnya storytelling di The Tyrant ini, yang naskahnya tuh juga ditulis sendiri sama sutradaranya ya, si Park Hoon Jung, itu juga nggak gamblang. Ada kejadian yang nggak dikasih lihat secara eksplisit dan penonton itu harus connecting the dots sendiri di beberapa titiknya. Terus ada juga beberapa bagian yang baru dijelasin di next episode yang mungkin pada saat lu nonton tuh lu akan bingung ini kenapa ya, tapi baru dijelasin di episode berikutnya atau 2 episode berikutnya. Nah, nggak gamblang cara dia bercerita itu. Bukan karena jelek ya, tapi itu emang gue lihat style penceritaan dia. Walaupun gue tetap ngerasa kalau The Tyrant ini ditambahin 1 lagi deh episode, jadi 5 episode misalkan, penceritaannya itu bakalan lebih mulus, lebih smooth. Ya tapi itu lain cerita lah. Kita nggak bisa membahas sesuatu yang nggak ada di sebuah film, di sebuah seri, sebuah drakor, nggak ada. Ya udah kita terima aja apa yang ada gitu. Tapi intinya gini, coba deh gue bahas sedikit basic alurnya ya. Gue nggak akan membahas secara lebih jauh karena itu bakal jadi spoiler. Tapi buat semacam alat bantu bisa gue bahas sedikit beberapa karakternya. Jadi The Tyrant itu intinya adalah nama sebuah eksperimen buat ngembangin virus yang bisa ngasih kekuatan super ke manusia. Dan proyek eksperimen ini dijalanin diem-diem sama Direktur Choi yang diperanin sama Kim Son Ho. Dia itu adalah anggota dari Badan Intelijen. Dan nantinya banyak pihak itu saling memperebutkan sampel eksperimen The Tyrant tadi. Ada Jagyong yang diperanin Jo Yun Soo, dia ini cewek yang jago ngebuka brankas. Ada Im Sang yang diperanin Cha Sung Moon, seorang pembunuh yang jadi suruhannya Direktur Choi. Dan ada juga Paul yang diperanin Kim Kang Woo, dia ini anggota Badan Intelijen Amerika yang pengen ngerebut The Tyrant. Jadi intinya ada banyak banget pihak yang saling bersinggungan jalan di sini. Ada banyak pihak yang saling berkonflik, nggak cuma dari Korea, dari Badan Intelijen Amerika juga ada, dari pembunuh ada, dari orang intelijen ada, dari independen itu tadi ya, orang-orang yang disuruh yang nggak terikat badan intelijen manapun juga ada. Banyak banget orang yang terlibat. Tapi 4 orang yang gue mention itu aja sih tadi yang wajib lo kenal, wajib lo tahu siapa mereka, tujuan mereka apa, mereka ada di pihak mana, mereka lagi ngapain. 4 orang itu aja yang wajib lo tahu. Andaikan misal lo miss mengenali satu karakter di luar 4 orang tadi, fine buat gue, karena itu nggak akan terlalu ngaruh ke ceritanya. Tapi 4 orang tadi yang paling penting. Dan 4 karakter tadi semuanya menarik loh. Itu pencapaian dari The Tyrant ya. Mereka punya 4 orang, itu nggak sedikit BTW, 4 orang dengan porsi banyak yang sering nongol dan semuanya bisa kelihatan menarik. Itu pencapaian, soalnya lu bikin 1 atau 2 karakter bisa menarik aja susah loh. Ini 4, dan itu bisa dicapai soalnya penulisan naskah di The Tyrant dasarnya emang udah oke sih. 4 orang tadi bisa dikasih penokohan yang colorful, yang nggak flat, nggak misalkan oke lu adalah seorang direktur badan intelijen ya lu serius-serius aja, atau lu adalah seorang pembunuh ya udah lu yang penting serem. Nggak seflat itu, nggak hitam putih juga. Nggak ada dari mereka berempat ini yang bener-bener bisa dibilang baik.
kayak gimana ya, masing-masing dari mereka berempat ini adalah villain in their own rights gitu gampangnya. Karena mereka itu punya sisi kelamnya masing-masing. Gak ada dari mereka, satu pun dari mereka tuh gak ada yang motivasinya adalah membela kebenaran. Di sini tuh gak ada. Ada yang alasannya balas dendam lah, ada yang alasannya duit, ada yang sebatas menjalankan misi, ada yang menjalankan ideologi. Gak ada yang bener-bener orang baik di sini. Dan yang pasti mereka ini juga menarik karena acting pemainnya bagus-bagus. Kim Son Ho yang karismatik itu bisa munculin ambiguitas moral dari karakternya. Terus Kim Kang Woo itu bisa nyebelin banget. Cha Sung Woon bisa bikin sosok pembunuh yang unik, yang gak boring. Dan Jo Yun Soo juga keren banget. Ya, dua nama terakhir sih yang jadi favorit gue, terutama si Jo Yun Soo ya sebagai Jaekyong yang badass banget, keren banget. Dan gue suka deh tiap ngeliat si Jaekyong itu dengan santainya nih sambil ngerokok biasanya tuh ngebantai musuh-musuh dia dengan brutal sambil masang wajah lempeng kayak nggak berdosa gitu, kayak anak polos yang lagi mainan aja dia mukulin orang sampai berdarah-darah, ngelindes orang, nabrak, nusuk, nembak, mukanya polos. Karakter si Jaekyong ini cocok lah untuk serial-serial macam The Tyrant ini yang brutal, yang sadis. Soalnya hampir semua actionnya diisi sama muncratan darah ya. Tapi The Tyrant ini bukan asal ngumbar gore ya. Karena kalau gitu doang mah gampang. Yang penting darah lu banyakin gitu misal. Nah tapi di sini si sutradara itu jago ngebangun intensitas. Mau itu dari pilihan shotnya, mau itu dari pilihan musiknya, bahkan dari itu loh, dari opening episode 1. Jadi tiap ada karakter yang nggak usah lagi berantem deh, dia mau berantem gitu, baru ancang-ancang. Itu gue udah ngerasa anjir keren banget ini. Itu padahal belum terjadi tuh misalkan. Karena sutradaranya jago banget ngemas shot-shot, terus milih musik biar penonton tuh ngerasa deg-degan, tuh jago banget. Style dia juga asik sih gue lihat. Dia itu sutradara yang stylish, yang nggak cuman asal rekam. Kayak misalkan tuh di episode 4 tuh momen yang gue tunggu-tungguin banget kan adalah pertemuan antara si Jaekyong sama Im Sang, dan itu terjadi di episode 4. Di situ mereka ketemu berantem dan si Park Hyun Jung ini sutradaranya pakai style gunfu coy, ala John Woo. Gunfu itu adalah kombinasi antara tembak-tembakan gun sama kungfu martial arts. Jadi buat yang belum tahu itu namanya gunfu. Di saat karakternya tuh tembak-tembakan tapi nggak cuman dar gitu, nggak, tapi sambil koreografi, sambil kayak orang berantem cuman pakai tembak-tembakan, pakai pistol. Nah itu gunfu. Ya intinya buat yang suka tontonan yang brutal, yang kelam, The Tyrant ini cocok lah. Tone-nya itu emang dark banget sih kalau gue lihat. Ya tone yang dibangun dari ceritanya, dari coloring gambarnya, semua itu kelam, dark, moody lah. Ini drama yang moody gitu. Dan itu cocok buat nampilin dunia yang dibangun, sebuah dunia yang dipenuhi kebejatan dan isinya itu orang jahat semua. Karena kayak tadi gue bilang ya, karakter-karakternya nggak ada yang sepenuhnya tuh orang baik. Oh satu lagi nih, hampir gue lupa nih. Ada satu poin yang buat gue tuh menarik banget. Jadi gini, nantinya itu kita tahu kalau virus The Tyrant asalnya bukan dari buatan, tapi dia adalah sesuatu yang ditemukan, yang udah ada dan kemudian ditemuin, bukan sesuatu yang di-create dari nol. Jadi kesannya itu kayak serial ini mau ngomong kalau kejahatan yang diwakili sama virus The Tyrant itu bukan sebatas hasil faktor eksternal, tapi emang sesuatu yang sejak awal itu udah ada dalam diri manusia, sesuatu yang natural. Kayak kejahatan itu pada dasarnya emang udah bersemayam di hati manusia. Nah itu yang coba disampaikan sama The Tyrant. Kalau skor buat The Tyrant ya bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. Langsung lu sikat. Bahkan buat kalian yang bukan fans drakor sekalipun ini patut dicoba. Buat penonton film ini juga bisa memuaskan. Soalnya secara production value gue lihat kelasnya udah kayak film bioskop. Dan sekali lagi semua episodenya udah rilis ya, udah ada semua, bisa langsung lu tonton di Disney Plus Hotstar. Total ada 4 episode dan durasinya itu gue hitung-hitung sekitar 40-50 menit lah per episode. Jadi total ya kurang lebih 3 jam, mungkin sekitar 3 jam. Alias bisa nih kalau misalkan mau lu kelarin dalam sehari, mau lo maraton tuh bisa banget. Jadi nggak yang menyita banyak waktu lo. So silahkan dicek. Dan buat yang udah nonton bisa lu tulisin review lu di kolom komentar soal The Tyrant ini. Bebas lah lu tulisin apa aja, opini lu seperti apa soal serial ini, oke? Alright, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan ada juga lu bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Buat yang belum gabung bisa silahkan gabung sesuai dengan tier yang sudah ada. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.